Baiklah saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, untuk acara selanjutnya yaitu Mau'idatul Husna yang akan disampaikan oleh Ustadz Miftahul Huda. Kepada beliau dipahaturkan. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman daiman ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim, inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Al-ayah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma yawman min rajaba faka'annahu sawma arba'ina sanah. Wa qala aidan fi hadis al-ukhra, alla inna rajaba syahrullah wa sa'bana syahri wa ramadan syahru umati. Alhamdulillah, ma'asyiral hadirin jamaah Syifaul Qulub Yasin 41 yang tentunya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di malam yang penuh barokah ini kita semua masih merasakan limpahan rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga di malam hari ini kita dapat berkumpul lagi. Mudah-mudahan nikmat yang kita rasakan bisa senantiasa mendapatkan ketenangan, ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin jamaah Yasin 41 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di momen bulan yang penuh mulia ini kita masih masuk di bulan Rajab. Insyaallah malam yang ke 15 ya, masuk momen yang ke-15. Mari kita senantiasa selaku umatnya Rasulullah, kita senantiasa menghidupkan syiar Rasulullah, menghidupkan bulan-bulannya Allah, karena sudah jelas bahwa bulan Rajab adalah bulannya Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan hadisnya, ala inna rajaba syahrullah wa sabana syahri wa ramadan syahru umati. Ingatlah sesungguhnya bulan Rajab itu bulannya Allah, bulan Sa'ban bulannya Rasulullah, dan bulan Ramadan itu bulan umat kita bersama, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya bulan Rajab ini diibaratkan lebih mulia tinimbang bulan-bulan yang lain, ya, seperti layaknya Al-Quran lebih mulia daripada kitab-kitab yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih mulia daripada nabi-nabi yang lain. Diumpamakan lagi kalau bulan Rajab ini ibaratnya kita selaku umat Muhammad bulan untuk menanam, berbanyak tabungan, mencocok tanam, memperbanyak tanaman. Yang bulan Sa'ban kita ini memupuk, mengairi, merawat supaya tumbuh tanaman tadi. Dan bulan Ramadan adalah bulan memetik atau memanen daripada tanaman mulai dari bulan Rajab. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 37, bismillahirrahmanirrahim, inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Inna iddatash syuhuri, sesungguhnya jumlah atau hitungan bulan dalam satu tahun di sisi Allah atau menurut Allah itu ada 12 bulan. Kalender Hijriah ada 12, kalender Masehi ada 12. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di antara 4 bulan ini Allah tetapkan di Lauh Mahfuz. Allah apa? Jadikan langit dan bumi, Allah ciptakan langit dan bumi ada di antara 4 bulan tadi yang dimuliakan oleh Allah. Apa itu? Ma'asyiral hadirin, 4 bulan itu. Yang pertama Dzulqa'dah, yang kedua Dzulhijjah, yang ketiga Muharram, dan yang keempat bulan Rajab, yang kita ini masih berlomba-lomba untuk senantiasa mengisi takarub dengan diisi tahlil, tahmid, tasbih,
dan berpuasa, bersedekah, ini semata-mata mengagungkan bulannya Allah karena pahalanya sangat luar biasa. Ini. Nah, jadi ketika kita mengagungkan bulan Rajab, berarti kita mengharap ridha Allah. Ini adalah perintah Allah, bukan bid'ah hasanah yang sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, man soma yauman min rajaba faka'annahu sauma arba'ina sanah. Barang siapa puasa sehari saja dari bulan Rajab, ya, ini seperti kita ini berpuasa 40 tahun sanatin, ya. Tadi saya kalau yauman gitu hari, ini sanatin 40 tahun. Bahkan ada hadis yang lain kita berpuasa sehari, siangnya malamnya kita bermunajah, bertakarub, bertahajud, bertasbih, menangis di hadapan Allah, memohon kepada Allah supaya dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang akan seakan-akan kita diberi pahala oleh Allah ibadah seumur hidup. Allahumma, begitu banyaknya pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah, barang siapa yang berpuasa di hari yang kedua, maka ahli langit, ahli bumi tidak bisa menghitung pahala bagi orang yang melaksanakan puasa di hari yang kedua. Puasa yang hari ketiga ini bersangkut dengan wabah corona. Barang siapa yang puasa ketiga, 3 hari dari bulan Rajab, maka kata Rasulullah, orang itu akan dijauhkan dari segala wabah, bala dunia dan bala akhir, wabil khusus wabah corona, dijauhkan dari penyakit gila, dudukan dan lain sebagainya, fitnah dajjal. Ini puasa yang keempat, puasa yang kelima sampai ke-7, api neraka ditutup, pintu-pintu neraka ditutup, pintu surga dibuka, disediakan bagi orang-orang yang mau berpuasa, mau yang menghidupkan bulan Rajab. Di hari yang ke-10, yang sampai 10 bahkan 1 bulan, ini doa kita akan dikabulkan. Bahkan di Lauh Mahfuz nanti ketika kita menghadap Allah, mau melewati Siratul Mustaqim, orang-orang yang ahli puasa di bulan Rajab ini dikasih sayap, para saudaraku. Dikasih sayap yang diambilkan dari yakut dan mutiara dari Allah Mahfuz itu. Kita terbang seperti kilat yang menyambar, tidak ada hitungan, tidak sampai merangkak-rangkak, langsung surga. Jangan diremehkan Ramadan bulan Rajab ini. Makanya Allah barik lana fi Rajaba wa Sa'bana wa balikna roh, berkahi kami semua di bulan Rajab dan bulan Sa'ban, dan sampaikan umur kami di bulan Ramadan. Ma'asyiral hadirin jamaah Yasin 41 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berjalan-jalan dengan sahabat Sauban radhiyallahu an. Beliau mengajak sahabatnya Sauban ini berjalan mengelilingi makom atau kuburan. Seketika itu Rasulullah berhenti karena Rasulullah mendengar ada salah satu penduduk makom atau kuburan tersebut disiksa. Menjerit, Rasulullah berhenti sebentar. Ada apa ya Rasulullah? Ini saya mendengar siksaan yang bukan main. Orang ini disiksa. Lalu kemudian Rasulullah berdoa, ya Allah, ampuni segala dosa-dosa penduduk kubur ini, peringankan kuburnya, siksanya ya Allah. Si andai kata langsung ngomong kepada Sauban, orang ini masa hidupnya mau berpuasa 1 hari aja di bulan Rajab, maka tidak akan namanya adanya siksa kubur. Masa Rasulullah Sauban tidak percaya, cuma gara-gara puasa 1 hari aja di bulan Sa'ban kok sampai mencegah. Demi Allah, saya sebagai kekasihnya Allah, kata Rasulullah, demi nama Allah, saya menjanji kalau orang itu ahli puasa 1 kali aja, siangnya puasa di bulan Rajab, malamnya mau bertakarub, bertadakur, baca Quran, bertasbih, bahkan bersedekah karena Allah, maka orang ini akan dihindari dari siksa kubur. Masya Allah, ini Rasulullah. Kemudian yang terakhir, hikayah juta Nabi Isa pernah berjalan. Tiba-tiba di suatu hari Nabi Isa berjalan melihat sebuah gunung yang mengeluarkan sinar yang sangat terang, sinar yang sangat terang. Lalu Nabi Isa berhenti, bertanya kepada Allah, ya Allah, sinar apa ini yang keluar dari gunung ini ya Allah? Itu gunung, di dalam gunungnya itu ada sosok manusia laki-laki yang tua. Kemudian
Nabi Isa ini bertanya, berdoa kepada Allah, ya Allah saya ingin gunung itu ngomong kepada aku, kasih keterangan kepada aku, ya Allah apa gerangan, apa gunung yang terjadi dalam perutnya gunung sehingga dia mengeluarkan aura cahaya yang sangat terang benderang. Kemudian gunung seketika membelahkan dirinya, berbicara, memecahkan dirinya, membelah jadi dua. Keluarlah sosok orang tua yang sangat bersih wajahnya, sangat terang bersinar. Kemudian orang tua tersebut apa? Menjawab, ya Ruhallah Nabi Isa alaihissalam, saya ini kaumnya Nabi Musa yang bertapa, berjuhud, beribadah dalam gunung ini selama 600 tahun. Hanya satu tujuan saya Nabi Isa. Apa tujuan saya? Saya minta kepada Allah dipanjangkan umur saya, dan Allah kabulkan saya dipanjangkan umur saya sampai 600 tahun di gunung ini. Saya cuma satu tujuan saya, yakni supaya saya ditemukan zaman kehidupannya, ditemukan masanya Rasulullah. Saya ingin jadi umatnya Rasulullah. 600 tahun berjuhud, bertapa, ingin jadi umatnya Rasulullah ini. Terus Nabi Isa bertanya, Nabi Isa apa? Masya Allah, ya Allah, apakah ada sosok laki-laki yang lebih mulia daripada apa? Penghuni, orang yang berjuhud menyembahmu di dalam perut gunung ini, ya Allah, yang lebih mulia di dunia ini? Kata Allah, ada Isa. Ada, itu belum ada apa-apanya, ada. Siapa? Ya Allah, yakni umatnya Rasulullah, umatnya Muhammad SAW yang mau puasa 1 hari aja di bulan Rajab dan mau menghidupkan malamnya. Ini lebih mulia tinimbang orang tua yang berjuhud beribadah 600 tahun di perut gunung. Subhanallah, ini menjadi motivasi kita. Lebih mulia kita loh, kita ini umat yang dimuliakan oleh Allah. Makanya apa yang sudah dikerjakan oleh Rasulullah kita ikutin. Puasa, syukur-syukur ini memang musim-musim pandemi, Allah uji dengan musibah yang luar biasa, perubahan masa, perubahan zaman yang di era globalisasi tahun 2021 ini, perubahan total. Tapi kita tetap konsisten dengan akidah kita, betul? Jangan kita ikut berubah. Ada protokol kesehatan, kita berubah semuanya. Kita tetap komitmen dengan apa? Hasanatin faminallah wa ma'asabakum min musibatin sayi'atin famin nafsik. Setiap musibah yang diberikan oleh Allah kepada umatnya atau hambanya yang berupa kebaikan itu berasal dari Allah. Yang berupa kejelekan, kesialan, adab, bahkan baru musibah 1 bulan datang lagi, ini mutlak dari pribadi kita sendiri. Mari kita koreksi, mumpung kita masih ada umur panjang, kita diberi kesehatan, kita jarang sering mengeluh, tapi eluhlah kepada Allah, kita menangis kepada Allah, karena memang momen sekaranglah momen untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ud'uni fastajib lakum, mintalah kepada aku, tantang sama Allah, niscaya apa yang kamu minta akan kukabulkan. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Walafu minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.